Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama kita lihat beberapa informasi terbaru terkait dengan Israel versus Hamas. Dan tentu ya kita mengharapkan semoga di sana situasinya segera membaik ataupun kembali kondusif, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya kasihan ya masyarakat biasa ataupun warga biasa yang tidak bersalah dan tidak mau terlibat dengan situasi yang seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari kita lihat beberapa informasi terbaru. Dan di sini ada penjelasan terkait dengan pertama ya, di sini diuraikan mengenai rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu dikatakan sudah menjadi markas dari pihak Israel. Lalu kemudian variabel yang akan kita bahas bersama adalah mengenai penjelasan dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Jokowi warning perang Israel-Hamas ini bisa membawa petaka bagi Republik Indonesia. Apa yang kemudian dimaksudkan oleh beliau? Mari sama-sama kita lihat di sini jelaskan bahwa Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi menyampaikan bahwa perang yang sedang berlangsung antara Israel dengan kelompok Hamas yang ada di Gaza ini bisa meluas ke negara lain. Ia juga mengkhawatirkan bahwa situasi ini bisa membuat harga minyak dunia menjadi melonjak. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ini kan sudah berlangsung sekitar 9 pekan ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa situasi ini telah memunculkan beragam reaksi, beragam tanggapan, beragam opini di tengah-tengah masyarakat kita. Dan itu bukan hanya berlangsung di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lainnya ataupun di tengah-tengah masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional. Dan Bapak Ibu, kalau kita bicara dalam konteks bangsa kita di Indonesia, ya memang jelas ya masyarakat Indonesia ini kan pada umumnya adalah berpihaknya kepada rakyat yang ada di Palestina ataupun yang ada di Gaza ya. Bahkan kalau kita ingat lagi beberapa waktu belakangan ya, salah satu wapres yang bahkan kemudian menyampaikan doanya ya, beliau berdoa agar warga yang ada di Palestina dilindungi, sedangkan yang ada di di Israel itu didoakan untuk dibinasakan. Nah, Bapak Ibu semua, bukan hanya itu ya. Kalau kita perhatikan juga beberapa waktu belakangan ya, oleh beberapa kelompok, oleh beberapa orang sering sekali menyuarakan keprihatinannya terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di sana. Tetapi menariknya, pada saat yang sama ketika mereka menyampaikan keprihatinan terhadap kemanusiaan, mereka juga mau dan ya semangat sekali mendoakan terkait dengan Israel ini untuk dibinasakan. Jadi memang kalau kita bicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan yang mereka maksudkan ini ya Bapak Ibu, ini bukan dalam pengertian yang umum ya, bukan dalam pengertian yang universal, tetapi sebenarnya yang lebih spesifik adalah prihatin terhadap kemanusiaan terutama yang ada di Gaza saja. Sedangkan kalau Israel Bapak Ibu ya itu banyak banget ya, bahkan benderanya hingga kemudian didoakan untuk dibinasakan ya. Tetapi pertanyaan begini, apakah setelah Israel didoakan dibinasakan, apakah kemudian setelah Israel benderanya diinjak-injak dan segala macamnya, apakah situasinya sekarang sudah membaik? Ya tentu saja tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi kawan-kawan semua, patut juga untuk disyukuri bahwa ini sudah berlangsung ya gencatan senjata antara Israel versus Hamas ya, yang dimediasi oleh pihak Qatar itu Bapak Ibu semua berlangsungnya katanya selama 4 hari ya. Dan itu yang kemudian kita harapkan ya, bahkan beberapa orang juga kawan-kawan menyampaikan bahwa semoga ini bisa berlanjut ya. Tetapi di satu sisi, di tengah-tengah ada yang mengharapkan semoga gencatan senjata ini bisa berlangsung lama. Ya ada juga yang kemudian menyimpulkan bahwa dengan adanya gencatan senjata antara Israel versus Hamas katanya kawan-kawannya, ini menunjukkan bahwa Israel itu kalah telak katanya. Nah saya juga heran ya, dari mana orang-orang ini bisa menyimpulkan dan bisa secepat itu menarik sebuah kesimpulan ya, dengan memberikan sebuah pernyataan bahwa ini artinya Israel kalah. Mereka lupa kawan-kawannya bahwa yang pertama sekali menerima gencatan senjata ini bukanlah Israel melainkan pihak Hamas ya. Jadi itu dia Bapak Ibu. Lalu kemudian mari kita lanjut di sini ya, penjelasan terkait pernyataan dari Pak Jokowi ini. Beliau mengatakan bahwa kita juga tidak tahu di Gaza ya, kalau perangnya ini tidak segera berhenti, imbasnya bisa kemudian ke seluruh negara di dunia. Lalu lebih lanjut di sini jelaskan bahwa menurut Jokowi perang ini bisa meluas ya ke negara lain ya, dari Hizbullah yang ada di Lebanon ya, kemudian kelompok Houthi di Yaman hingga ke Iran. Nah ini dia Bapak Ibu ya, ini yang dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi teman-teman ya. Dan Bapak Ibu semua, mari kita lihat di sini juga dijelaskan ya, problemnya adalah bukan perangnya di sana ya, tapi harga minyak yang akan naik ya. Jadi kalau naiknya hanya 1% menurut Jokowi itu tidak apa-apa, tapi kemudian yang dikhawatirkan adalah kalau perang itu betul-betul melebar ya, kita nggak tahu harga minyak ini akan sampai jatuh ke harga berapa ya. Lalu kemudian kenaikan harga minyak ini tentunya akan berdampak ke dalam negeri. Salah satunya bisa mempengaruhi harga barang. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang situasinya benar-benar tidak main-main ya. Di sana ya berarti di sini harga minyak juga akan ikut naik ya. Kita naikkan dan biasanya ya HMI pasti demo katanya Bapak Ibu ya.
di sini dikatakan nggak apa-apa itu kan menyampaikan aspirasi ya. Betapa kalau ada kenaikan harga minyak semua pasti akan ikut naik. Nah itu dia kawan-kawan. Nah itu betul ya. Makanya beberapa waktu belakangan Bapak Ibu saya sepakat sekali ya untuk situasi di sana memang segera membaik ya. Karena begini teman-teman, ini kan beberapa waktu belakangan juga ada ya ulasan ataupun pembahasan yang menguraikan terkait dengan kelompok Houthi Yaman ini Bapak Ibu ya. Juga beberapa kali katanya mereka melakukan serangan kepada Israel ya. Nah ini nanti kan apalagi beberapa waktu yang lalu kawan-kawannya pihak dari Israel juga sudah merespon ya bahwa kalau ini mereka tidak berhenti mereka juga akan melakukan bombardir di sana katanya Bapak Ibu ya. Jadi itulah teman-teman ya. Lalu mari kita lihat di sini dulu terkait dengan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, ya di sini dikatakan bahwa rumah sakit yang ada di Indonesia di Gaza ini, rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza ini sudah diambil alih katanya ya, sudah diambil alih oleh pihak Israel. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bahkan kemarin saya dengar ya, saya lihat juga ada satu penjelasan terkait dengan pihak dari siapa itu namanya kawan-kawan yang mereka ini membuat surat terbuka ya kepada Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri itu Retno dan juga Jokowi ya sebagai Presiden RI agar membuat pernyataan katanya bahwa apapun ya serangan yang dilakukan oleh pihak Israel dalam beragam bentuknya kepada rumah sakit yang ada di Gaza itu katanya adalah serangan tak langsung terhadap Indonesia dan juga pemerintah Indonesia. Nah itu memang kawan-kawan yang ngeri-ngeri juga ya mereka minta pernyataan seperti itu ya. Apakah ini mereka maksudnya mau melakukan perang terbuka terhadap Israel sehingga kemudian pernyataannya harus seperti itu ya. Ini kan bahaya sekali kawan-kawannya pernyataan seperti itu ya. Apapun katanya yang dilakukan ya terhadap RS yang ada di Gaza itu katanya sama halnya ya sebagai serangan Israel secara tidak langsung terhadap masyarakat Indonesia maupun terhadap pemerintah Indonesia. Nah ini kan ini benar-benar ini kawan-kawannya benar-benar tidak itu benar-benar bahaya sekali ya pernyataannya seperti itu ya. Jadi kan ini sama saja menganggap bahwa Israel menyerang Indonesia kawan-kawan. Padahal kan ya mesti dipisahkan ya. Ini kan mereka ini sedang melakukan serangan yang ada serangan-serangan terhadap Gaza. Memang tidak bisa dipungkiri rumah sakit Indonesia juga ikut terkena dampaknya. Tapi apakah kemudian solusi baiknya adalah membuat pernyataan yang seperti itu? Ya tentu tidak kawan-kawan ya. Ya ini malah bukan mereda situasi, malah semakin memperumit ya dan memperlebar. Jadi Bapak Ibu semua, memang penting sekali ya untuk kita bersuara ini tetapi harus dengan kebijaksanaannya. Jadi itu dia kawan-kawan. Lalu kemudian di sini Bapak Ibu semua mari kita lihat mengenai korbannya ya. Nah ini dia teman-teman ya. Di sini dikatakan sudah mencapai 15.000 ya. Wah ini bukan angka yang sedikit Bapak Ibu ya. Ini bukan angka yang biasa ya. Ini tentu angka yang sangat tinggi sekali dan ya waduh Bapak Ibu ya kita tidak tahu ini nanti seperti apa ya. Apakah ini bakalan berlanjut usai dilakukannya gencatan senjata ini ataukah kemudian memang gencatan senjata ini akan terus dilanjutkan nanti Bapak Ibu ya ataukah bagaimana ya. Jadi memang kawan-kawan semua ini belum bisa disimpulkan ya karena kemarin juga saya ada lihat penjelasannya dari pihak Israel katanya ya usai nanti dilakukan gencatan senjata ya berarti ini situasinya kan akan kembali lagi ya melakukan perang kawan-kawannya. Jadi ini kan sudah ada pertukaran sandera Bapak Ibu ya. Sudah ada pertukaran sandera dan juga kemudian ada akses ya bantuan kemanusiaan untuk ke Gaza dan namun yang menjadi perhatian kawan-kawan apakah kemudian Israel masih pada posisi melarang ya bahan bakar untuk masuk Gaza ataukah seperti apa? Kita belum tahu teman-teman ya. Kita belum melihat ini seperti apa nanti kelanjutannya tapi ya sekali lagi apapun pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah situasi ini Bapak Ibu kalau saya secara pribadi tetap mengharapkan situasinya segera membaik ataupun kembali kondusif ya dengan alasan sederhana saja kawan-kawan ya. Kasihan sebenarnya masyarakat ataupun warga yang ada di Gaza itu sebenarnya yang paling membutuhkan perhatian ya masyarakat ataupun warga biasa yang ada di Gaza ya Bapak Ibu ya. Kalau mengenai ya mereka-mereka yang terlibat ya kontak perang langsung ini Bapak Ibu ya udahlah itu kan bisa menjadi urusan mereka tapi masyarakat yang kemudian ya yang menjadi korban atas situasi yang seperti ini. Jadi mari terus Bapak Ibu kita lihat ya informasi-informasi terbarunya nanti dan sambil terus mengharapkan semoga situasinya segera membaik ataupun kiranya kembali kondusif ya itu dia Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu juga silakan sampaikan harapannya terkait dengan apa yang sedang berlangsung di sana Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya apa yang sedang berlangsung beberapa waktu belakangan ini bukan hanya mengenai Israel Hamas ya, tapi juga ramai sekali pembahasan ataupun uraian terkait dengan situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia ya. Jadi silakan kawan-kawan semua saya coba share dulu di sini ya mengenai elektabilitas kawan-kawan sambilannya
elektabilitas ya, apa namanya Bapak Ibu, elektabilitas capres ya. Coba kita lihat tuh Bapak Ibu ya. Oke, mari ya. Oke, teman-teman, oh di sini tidak ada uraiannya ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Ya, selain daripada kita juga memberikan perhatian apa yang sedang berlangsung di sana, ya kita juga jangan melupakan apa yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya.